Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Bella Marlina, NEM 175140.007, semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Assalamualaikum, siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, silakan duduk. Maaf ya siang-siang mengganggu Bu. Tidak apa-apa Mbak, boleh tahu dengan Mbak siapa? Maisa Bu. Oh, Mbak Maisya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau boleh tahu Mbak Maisya kelas berapa? Saya kelas 2 Bu. Oh, kelas 2. Kalau Ibu boleh tahu ada apa Mbak Maisya kesini? Begini Bu, saya kesini mau menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi saya kesini mau konseling. Apakah ini pertama kali Mbak Maisya konseling? Iya Bu, saya baru pertama kali mau konseling. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik Bu. Baiklah, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan tujuan untuk membantu konseli keluar dari masalahnya. Perlu diketahui juga, konseling memiliki dua asas penting, yaitu yang pertama asas kerahasiaan dan dua asas keterbukaan. Jadi di sini yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah di mana masalah yang dihadapi oleh konseli yang tahu hanyalah konseli dan konselor. Jadi di sini yang tahu permasalahan Mbak Maisya hanyalah Ibu sebagai konselor dan Mbak Maisya sebagai konseli. Jadi Mbak Maisya diharapkan untuk terbuka tentang masalahnya kepada Ibu. Apakah sudah paham Mbak Maisya? Paham Bu? Baiklah, sebelum memulai proses konseling, hendaknya kita melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Dalam sesi pertama kali ini, 20 menit apakah sudah cukup? Saya rasa cukup Bu. Baiklah, kalau begitu silakan Mbak Maisya menceritakan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Begini Bu, selama wabah ini berlangsung saya harus belajar di rumah. Tapi saya menjadi malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya. Oh begitu, sekarang coba kamu ceritakan hal-hal apa saja yang membuat kamu malas mengerjakan tugas-tugas tersebut. Saya merasa malas belajar di rumah sendiri Bu, karena sangat tidak efektif. Guru hanya memberikan tugas tapi tidak menjelaskannya. Saya jadi merasa malas untuk mengerjakannya. Saya lebih senang untuk melakukan aktivitas lain. Jadi kamu malas mengerjakan tugas dan memilih untuk melakukan aktivitas lain. Benar Bu, saya merasa malas. Saya ingin terus menonton TV dan bermain HP seharian. Jadi setelah menonton TV dan bermain HP seharian, Mbak Maisya tidak mengerjakan tugas. Tidak Bu, setelah menonton TV dan bermain HP, saya merasa lelah dan mengantuk. Jadi saya langsung tidur dan tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi walaupun masih ada waktu, kamu tidak mengerjakan tugas tersebut. Iya Bu, saya tahu memang yang saya lakukan tidak tepat. Saya sadar bahwa semester ini adalah semester genap, di mana nilai saya menentukan kenaikan kelas saya.
Tetapi saya tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kamu mengatakan bahwa nilai semester genap menentukan kenaikan kelas kamu. Bu, saya bingung harus bagaimana lagi. Saya takut karena saya sering tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas, saya tidak naik kelas. Lalu, Saya butuh masukan dari ibu agar mendapat semangat dalam mengerjakan tugas. jadi kamu merasa malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya Bu, saya takut nilai saya jelek dan saya tidak naik kelas karena sering tidak mengerjakan tugas. Saya juga takut membuat kecewa orang tua saya. Ibu mengerti dengan perasaan Mbak Meisya. Menurut cerita kamu, Mbak Meisya malas mengerjakan tugas karena tidak jelas materinya dan tugas semakin menumpuk. Jadi kamu malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi di sisi lain, kamu juga takut bila tidak naik kelas dan juga mengecewakan kedua orang tuamu. Dan kamu bingung bagaimana lagi untuk dapat bersemangat dalam mengerjakan tugas. Begitu? Iya Bu, memang begitu. Ibu paham, memang mengerjakan tugas sendiri di rumah tidaklah mudah dan kamu akan cepat merasa bosan dan malas. Apalagi ditambah dengan kamu tidak paham tentang materi yang menjadi tugas kamu tersebut. Iya Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal-hal apa saja yang membuat kamu bersemangat. Saya sangat suka menonton TV dan bermain HP saat saya sedang di rumah, seperti saat ini Bu. Nah, Mbak Maisa sudah tahu hal apa yang membuat Mbak Maisa bersemangat. Jadi, apa rencana Mbak Maisa sekarang untuk bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas? Saya akan membuat jadwal menonton TV dan bermain HP saya agar saya tidak kelamaan dan tidak mengantuk, sehingga saya dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah menumpuk tersebut. Bagus, kamu menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Jadi, apakah kamu mau melakukannya dengan bersungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin naik kelas dan tidak mengecewakan orang tua saya. Ibu yakin kamu bisa. Sekarang kamu sudah semester genap dan sebentar lagi sudah kenaikan kelas. Jadi, ibu harap kamu dapat mengetahui apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Baik Bu, saya berjanji akan melakukannya dengan baik. Ibu sangat senang mendengarnya. Apa ada hal lain yang ingin Mbak Meisa bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling hari ini. Sebelum mengakhiri proses konseling hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil konseling pada hari ini. Tadi yang pertama Mbak Meisa sudah mengatakan bahwa Mbak Meisa malas belajar karena Mbak Meisa tidak mengerti tentang materi yang disampaikan. Untuk yang kedua, Mbak Meisa malas belajar dan mengerjakan tugas karena tugas sudah terlanjur menumpuk menjadi banyak. Tetapi di sisi lain, Mbak Meisa juga takut bila nilai Mbak Meisa jelek dan tidak naik kelas. Apakah begitu? Bu, saya akan berusaha agar rasa malas saya hilang dan kembali semangat mengerjakan tugas. Ibu sangat senang mendengarnya. Bagaimana perasaan Mbak Meisa sekarang? Saya merasa sangat senang dan lega Bu, karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Mbak Meisa lakukan? Saya akan mengatur jadwal atau kegiatan saya bermain HP dan menonton TV saya agar tidak terlalu malam, sehingga saya tidak mengantuk dan bersemangat kembali mengerjakan tugas, sehingga saya dapat mendapatkan nilai yang bagus. Bagus sekali. Ibu harap Mbak Meisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu mari kita akhiri proses konseling pada hari ini. Dan untuk Mbak Meisa, kalau memiliki masalah jangan sungkan-sungkan untuk menemui ibu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang Ibu sampaikan. Saya sudah merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya pamit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.